bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekah, beliau lahir di kampung Bani Hashim, kota Mekah. Menjelang pemujaan di Persia, tiba-tiba padam. Api majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga hampir ribuan tahun. Di tempat lain, serambi-serambi istana Kisra Raja Persia yang merupakan pusat kejoliman dan kekafiran, dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu diriwayatkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta. Selama 14 abad atau 1400 tahun lamanya, Islam telah diterapkan dalam segala bidang, membawa dunia pada peradaban yang mulia. Sikap membenci Islam atau Islamophobia banyak muncul dari kalangan kaum kafir. Kebencian dan permusuhan yang tersimpan di dada mereka membuat mereka bersikap nyinyir terhadap berbagai ajaran Islam, seperti penerapan syariah secara kafah dalam bingkai khilafah. Mereka tidak suka dengan berbagai simbol dan syiar Islam. Mereka menyoalkan dan merendahkan hijab. Mereka meradang melihat panji-panji Ar-Royah dan Al-Liwa dikibarkan oleh siswa setingkat SMA. Mereka gerah menyaksikan geliat semangat hijrah menuju Islam dari berbagai kalangan, khususnya di kalangan para selebritis. Pasalnya, pengaruh hijrah para selebritis itu bisa saja memicu semangat yang sama secara lebih luas dan masif di tengah kaum muslimin, khususnya di kalangan para pemuda. Tentu masih banyak lagi sikap-sikap Islamophobia yang muncul dari mereka. Islamophobia itu membuat mereka memusuhi apa saja yang mereka nilai menjadi bagian dari ekspresi keislaman atau manifestasi perwujudan Islam. Mereka pun berusaha keras untuk menanamkan Islamophobia itu pada orang lain, khususnya kepada kaum muslimin. Tentu sikap Islamophobia itu tidak selayaknya muncul dari seorang muslim. Pasalnya, sikap Islamophobia itu hakikatnya adalah kebencian terhadap Islam berikut ajaran dan syiar-syiarnya. Bagaimana mungkin seorang muslim menanamkan kebencian terhadap Islam? Bagaimana bisa seorang muslim menaruh curiga terhadap ekspresi keislaman saudara-saudaranya yang ingin berhijrah untuk lebih menghayati dan mengamalkan Islam? Apakah patut seorang muslim memperlakukan secara buruk muslim lainnya, termasuk para pemuda Islam yang mengibarkan panji bertuliskan kalimat tauhid, panji Ar-Royah dan Al-Liwa yang notabene panji Rasulullah SAW? Pada 2 September 2020, majalah Charlie Hebdo kembali menerbitkan karikatur penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kali pertama majalah sayap kanan ini menghina Nabi SAW dan ajaran Islam. Walaupun mendapat banyak kecaman dari berbagai negara, nyatanya pemerintah Perancis mendukung ulah majalah tersebut. Pemerintah Perancis pimpinan Emmanuel Macron laknatullah sengaja memajang kartun penghinaan Nabi Muhammad SAW tersebut di dinding gedung pemerintahan daerah di negara tersebut dan di tempat-tempat umum. Tak hanya itu, Islamophobia kronis yang dihembuskan penguasa Prancis telah menyulut kebencian warganya terhadap kaum muslimin. Hingga pada 18 Oktober 2020 terjadi peristiwa penusukan kepada 2 orang muslimah di bawah Menara Eiffel. Mereka ditikam beberapa kali hingga menembus paru-parunya hanya karena mereka berhijab. Bahkan pelaku menyebut muslimah tersebut dengan panggilan orang Arab kotor. Perancis saat ini menjadi musuh bersama bagi umat Islam di seluruh dunia. Demonstrasi menentang Perancis, Charlie Hebdo, dan Macron marak di sejumlah negara. Pantas bahkan wajib umat Islam marah.
Saya sebagai bagian dari umat Islam mengutuk keras dengan pidato tersebut karena sangat melukai hati umat Islam, meskipun dengan alasan melindungi kebebasan berekspresi, karena melindungi kebebasan berekspresi bukan berarti menyinggung atau merendahkan ajaran agama lain. Saya mengenai pidato Emmanuel Macron itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menurut kebebasan mereka itu kebebasan bukan yang sesuai ajaran Islam, karena itu sangat menyakiti hati umat Islam seluruhnya. Khususnya saya sangat marah dengan keputusan yang diambil oleh Emmanuel Macron. Itu terkait tanggapan kita sebagai umat Islam, tentu kita merasa kecewa dengan pernyataan dari Macron tersebut, yang mana itu adalah menghina Nabi Muhammad, ya. Jadi kita sangat menyesalkan hal tersebut, kita menyayangkan, dan kita meminta juga kepada umat Islam dunia maupun juga kepada pemerintah untuk juga mengecam pernyataan Macron tersebut. Solusi agar tidak lagi terjadi penghinaan terhadap Nabi. Pertama, meninggalkan seluruh produk hadarah Perancis, yaitu demokrasi. Salah satu produknya adalah kebebasan. Atas dasar kebebasan tersebutlah penghinaan terhadap Nabi dibenarkan. Penistaan terhadap berbagai ajaran Islam semakin hari semakin merajalela. Kedua, melakukan dakwah kepada umat dengan cara membongkar kebobrokan sistem kapitalisme yang melahirkan kerusakan di segala bidang. Mendakwahkan ajaran Islam secara kafah sehingga tegaknya syariah dalam bingkai khilafah. Dalil-dalil tentang kewajiban menegakkan khilafah dapat kita ketahui. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah." Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah. Bahkan dia kemudian menegaskan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Ahsam, yaitu yang tuli tentang syariah. Dalil yang kedua adalah dalil as-sunnah, di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada imam atau khalifah, maka ia matinya mati jahiliyah." Berdasarkan hadis di atas, menurut Syekh Ad-Dumaizi, mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Nabi juga mengisyaratkan bahwa sepeninggalan baginda harus ada yang menjaga agama ini dan mengurusi urusan dunia. Dialah khulafa, jamak dari khalifah. Dalil yang ketiga, dalil ijma' sahabat. Perlu ditegaskan kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat, bahkan merupakan dalil yang qat'i. Pasti para ulama usul menyatakan bahwa menolak ijma' sahabat bisa menyebabkan seorang murtad dari Islam. Dalam hal ini Imam As-Sawqani menegaskan siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini. Karena itu orang yang mengingkari ijma' sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Dari itu, menurut Syekh Ad-Dumazi, kewajiban menegakkan khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah. Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. Sudah diketahui bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang per orang, seperti kewajiban melaksanakan hudud, seperti hukum rajam atau cambuk atas pezina, hukum potong tangan atas pencuri, kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan atau sultan dalam Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah khilafah. Alhasil, kaidah syariah di atas juga merupakan dasar atas kewajiban menegakkan khilafah. Dasarkan dalil-dalil di atas
dan masih banyak dalil lainnya. Sangat jelas seluruh ulama aswaja, khususnya imam 4 mazhab, sepakat bahwa adanya khilafah dan menegakkannya ketika tidak ada hukumnya wajib. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan para imam mazhab yang 4 telah sepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Pendapat para ulama terdahulu di atas juga diamini oleh para ulama mutaakhirin seperti ulama Nusantara Syekh Sulaiman Ar-Rasyid dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fikih Islam juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan bab tentang khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah di tanah air.